Assalamualaikum sahabat Weli semuanya, pelaku dan pemerhati lingkungan dimanapun berada. Ayo terus peduli untuk bumi lebih lestari. Kawan, dengan jumlah produksi sampah yang mencapai 63 juta ton per tahun, itu artinya Indonesia masih berada di peringkat kedua produksi sampah terbanyak di dunia setelah Cina. Karena itu upaya pemilihan sampah tidak boleh hanya sekedar jargon, diworo-woro, dikampanyekan. Tapi upaya pemilihan sampah harus sudah menjadi perilaku dari perilaku masyarakat yang paling bawah. Pemahaman dasar yang harus dikuasai untuk mengolah sampah adalah teknik pemilahan sampah. Untuk itu konten ini saya mau menjelaskan bagaimana sih teknis pemilahan sampah itu secara benar berdasarkan jenis dan sifat sampah. Simak terus. Teknik pemilahan sampah. Untuk pemilahan sampah kita harus lebih dulu tahu tujuan pengelolaan sampah itu apa. Di antaranya adalah pertama untuk mengurangi timbunan sampah. Kemudian yang kedua adalah supaya sampah itu dapat dimanfaatkan kembali, sehingga nanti yang tersisa itu hanya residu. Residu itu sampah yang sudah tercampur yang memang sulit untuk dimanfaatkan. Pengolahan sampah yang selama ini kita kenal itu lebih banyak bersifat konvensional. Konvensional itu seperti yang ada di sekitar kita. Semua jenis sampah itu kemudian dicampur, tidak usah dipilah, kemudian dibuang di tempat sampah yang ada di tempat RT atau RW. Kemudian setelah itu ada angkutan, dari angkutannya Pemkot atau OPA, kemudian diangkut ke tempat TPA. Nah, tempat pembuangan akhir itu namanya pengelolaan konvensional yang selama ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Akibat pengelolaan semacam itu, teman-temanku sekalian, maka sampah itu menjadi menggunung. Akibat dari pengelolaan sampah konvensional. Akibatnya sampah menggunung, kemudian baunya luar biasa, menyengat ya, bau yang tidak enak, bau sampah. Terjadi pencemaran di mana-mana, baik pencemaran lingkungan, air, udara, dan lain sebagainya. Belum lagi nanti itu yang tumpukan sampah itu menjadi sarang tikus, sarang lalat, dan macam-macam yang kemudian di situ menjadi sumber penyakit. Maka untuk pengelolaan yang benar yang sudah banyak difahami kita bersama selama ini adalah dengan menerapkan pola 3M, yaitu mengurangi sampah. Mengurangi sampah itu seperti biasanya kalau kita membuang sampah itu pakai plastik, itu diganti dengan pakai kertas. Kemudian ada juga reduce. Reduce itu mengurangi kembali. Mengurangi kembali itu bisa, misalnya kita membeli sekarang ini minyak botolan, kemudian setelah itu kita hanya cukup membeli sasetan untuk dituangkan. Jadi yang sampah yang pertama itu tidak menumpuk terus-terusan, gunakan kembali. Recycle itu mendaur ulang. Nah, itu mungkin dari limbah plastik itu bisa menjadi vas bunga, dan juga bisa menjadi kerajinan lain yang lebih bermanfaat. Itu namanya recycle. Secara garis besar sampah itu kita mengenal ada dua, yaitu sampah basah dan sampah kering. Sampah basah itu biasanya sampah yang dari dapur, itu kita kenal dengan sampah basah. Sebenarnya yang sampah kering itu sampah yang tidak mengandung air. Tapi sebenarnya untuk lebih rinci, itu jenis sampah itu bisa dibedakan menjadi 4. Satu adalah sampah organik. Sampah organik itu sampah yang mudah diurai. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah organik ini yang agak sulit untuk diurai. Kemudian ada juga jenis sampah itu residu. Residu itu campuran organik dan organik yang sudah sulit untuk dimanfaatkan. Yang paling terakhir, yang nomor 4 adalah jenis B3. B3 itu bahan beracun dan berbahaya. Sampah organik ini bisa berupa sisa makanan, sampah dapur, kemudian buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya, itu termasuk sampah organik. Kemudian dedaunan yang rontok di pinggir jalan, pekarangan rumah, dan lain-lain, termasuk kotoran manusia, kotoran hewan, itu adalah masuk di kategori sampah organik. Untuk pengelolaan jenis sampah ini bisa dengan biopori. Biopori itu penyerapan air dengan pipa yang dilubangi. Nanti dalam konten yang lain insya Allah saya juga akan buatkan tutorial seputar biopori. Bisa juga dengan komposter, pembusukan sampah yang bisa kemudian menghasilkan kompos cair. Bisa juga dengan tata kura, budidaya maggot, dan lain sebagainya. Itu adalah teknik pengelolaan sampah yang jenis organik. Kalau sampah jenis anorganik, nah ini biasanya berupa sampah plastik.
sampah kertas, sampah logam, besi, tembaga dan lain sebagainya itu. Kemudian juga ada juga sampah kaca. Nah tentu untuk sampah jenis anorganik ini kita tidak bisa menggunakan biopori atau komposter, tapi lebih banyak untuk mendaur ulang dan untuk kerajinan-kerajinan yang lain. Kemudian sampah jenis residu. Residu itu campur baur ya, campur antara organik, anorganik, plastik, kemudian ada kertas yang sudah kotor yang sulit untuk dipisahkan dengan kotoran, tusuk sate, tusuk gigi, plastik kemasan, kemudian sampah-sampah toilet yang sulit untuk didaur kembali, yaitu namanya sampah residu. Yang terakhir adalah sampah jenis B3. Nah, bahan beracun dan berbahaya itu seperti sisa baterai, termasuk juga jarum suntik, selang infus, sampah-sampah medis. Semua itu adalah jenis sampah B3 yang sulit untuk dimanfaatkan kembali. Jadi sepanjang sampah itu bisa kita manfaatkan, apalagi bentuknya organik, itu marilah kita manfaatkan dengan baik, kita olah dengan baik, kita kelola dengan bagus, sehingga itu merupakan kepedulian kita untuk bumi lebih lestari. Demikian mungkin nanti akan kami lanjut di konten-konten berikutnya tentang teknik pengolahan sampah. Salam zero waste, bravo untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.